Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai. Kali ini kami akan membahas Jarang diketahui. Ini kisah Hafsah istri Rasulullah. Kisah Hafsah istri Rasulullah. Hafsah binti Umar bin Al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Adi bin Ka'ab bin Luwai radhiyallahu anha adalah putri dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah seorang penguasa yang adil dan memiliki hati yang sangat khusyuk. Ia dilahirkan pada 18 tahun sebelum hijrah. Hafsah lahir saat orang-orang Quraisy membangun Baitullah. Ia merupakan anak sulung dari Umar bin Al-Khattab. Hafsah bersuamikan seorang laki-laki yang bernama Hunais bin Huzafa As-Sahmi. Keduanya memeluk Islam bersama. Kemudian Hunais hijrah ke Habasyah pada hijrah yang pertama. Saat itu, jumlah sahabat yang hijrah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka dipimpin oleh Utsman bin Affan yang membawa istrinya, Ruqayyah putri Rasulullah. Kemudian Hunais dan istrinya Hafsah berhijrah pula ke Madinah. Ia turut dalam pasukan Badar, dan wafat karena luka yang ia derita di perang pertama itu. Detik-detik wafatnya suami Hafsah. Setelah suaminya wafat, ayahnya, Umar bin Al-Khattab, iba dengan keadaannya. Ia berusaha mencarikan untuk putrinya ini seorang suami yang soleh. Ketika Hafsah binti Umar menjanda, Umar mencarikan laki-laki terbaik di sekelilingnya untuk dijodohkan dengan anaknya. Ia berusaha menjodohkan putrinya dengan orang-orang terbaik setelah para nabi, Abu Bakar. Tapi Abu Bakar tak memberi tanggapan. Kemudian ia dekati laki-laki yang malaikat pun malu padanya. Lalu ke Utsman bin Affan. Tapi Utsman juga tak merespon seperti yang Umar harapkan. Ternyata, Allah berikan laki-laki yang jauh lebih baik dari keduanya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Hafsah pada bulan Sya'ban. Ada yang menyebutkan Rasulullah menikahinya pada tahun ke-3. Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu anha termasuk salah seorang istri Nabi yang dikenal memiliki kecemburuan dibanding istri-istri yang lain. Sifat ini lumrah di kalangan perempuan. Ya, ini karakter mereka. Terlebih seorang istri yang suaminya memiliki beberapa orang istri selain dirinya. Tentu masing-masing akan bersaing untuk menjadi yang paling diperhatikan dan dicintai suaminya. Masing-masing menginginkan menjadi yang paling istimewa dibanding lainnya. Karena itu, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa istri-istri Nabi itu terdiri dari 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari Aisyah, Hafsah, Safiyah, dan Saudah. Kelompok lainnya adalah Ummu Salamah dan istri-istri yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak satu Hafsah radhiyallahu anha. Saat Umar mengetahui kabar ini, ia lumuri kepalanya dengan debu. Umar berkata, pada hari ini, Allah tak menghiraukan Umar dan putrinya. Kisah Hafsah istri Rasulullah, dari Qais bin Yazid. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mentalak Hafsah binti Umar dengan talak 1. Salah seorang pamannya dan Utsman bin Maz'un menemuinya. Hafsah menangis dan berkata, demi Allah, tidaklah beliau menceraiku karena suatu aib. Kemudian Nabi datang dan bersabda, Jibril menyampaikan kepadaku, rujuklah Hafsah. Karena dia adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan salat, dan dia adalah istrimu di surga. Kisah Rasulullah dan Hafsah. Kisah Rasulullah mentalak Hafsah ini juga mengandung pelajaran bahwa seorang wanita yang ditalak 1 oleh suaminya, bisa dirujuk kembali. Dan sikap yang benar bagi seorang perempuan yang untuk pertama kali ditalak suaminya soleh dan paham agama adalah introspeksi diri. Berdiam di rumah, merenungkan perbaikan rumah tangganya. Selain cemburuan, ia sangat mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya adalah Hafsah selalu mencari ridha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjalankan apa yang ia inginkan, juga menjauhi apa yang beliau benci. Hafsah tidak pernah surut dalam upaya membahagiakan dan menggembirakan beliau. Setiap saat yang ia lalui di samping Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu ia manfaatkan untuk semakin mendekat dan mendekat lagi kepada Allah. Ia mempelajari semua bentuk ketaatan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendekatkannya kepada Allah.
Seperti itulah kehidupan suami istri yang mewujudkan kebahagiaan yang selalu menyeruak di rumah mereka. Hafsah juga dikenal sangat cerdas karena ia diajarkan khusus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ia mahir dalam kitabah penulisan karena diajarkan oleh Asisifah binti Abdillah. Sikap teladan Hafsah yang patut ditiru. Bahkan sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Hafsah tetap dikenal rajin dalam ibadah termasuk juga rajin bersedekah pada fakir miskin yang membutuhkan. Ia juga sering jadi tempat bertanya para sahabat lainnya. Karya besar Hafsah bagi Islam adalah terkumpulnya Al-Quran di tangannya setelah mengalami penghapusan karena dialah satu-satunya istri Nabi yang pandai membaca dan menulis. Pada masa Rasul, Al-Quran terjaga di dalam dada dan dihafal oleh para sahabat untuk kemudian dituliskan pada pelepah kurma atau lembaran-lembaran yang tidak terkumpul dalam satu kitab khusus. Al-Quran yang telah dikumpulkan berawal dari masa Abu Bakar, lalu berpindah pada Umar. Lalu setelah bapaknya wafat, Al-Quran tersebut berpindah pada Hafsah. Hafsah meninggal dunia tahun 45 Hijriah pada Khilafah Muawiyah. Yang menyolatkannya ketika meninggal dunia adalah Marwan bin Al-Hakam yang menjabat di Madinah ketika itu. Yang menurunkan jenazahnya dalam kubur ketika itu adalah dua saudaranya, Abdullah bin Umar dan Hashim bin Umar. Juga putra-putra dari Ibnu Umar yaitu Salim, Abdullah, dan Hamzah. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai, serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami, serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.